Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 51. An-naskhu, nasakh. Ta'rifuhu, an-naskhu lughatan al-izalatu wan-naqlu. Definisi an-naskhu, an-nasakh secara bahasa artinya al-izalah menghilangkan atau an-naql memindahkan. Wastilahan secara istilah, an-nasakh adalah raf'u hukmi dalilin syar'iyyin aw lafdhihi bidalilin minal kitabi was sunnati. An-nasakh adalah mengangkat suatu hukum dari suatu dalil syar'i atau suatu lafaz syar'i karena adanya dalil yang lain dari Al-Quran atau As-Sunnah. Nasakh adalah mengangkat hukum. Mengangkat di sini artinya menghilangkan. Menghilangkan hukum yang ada pada suatu dalil atau menghapus suatu lafaz karena adanya dalil yang lain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam nasakh itu ada 3 komponen. Pertama, dalil yang datangnya lebih awal, yaitu dalil yang dihapus, disebut dengan al-mansukh. Yang kedua, dalil yang datangnya belakangan, datangnya setelahnya, yang dialah yang menghapus hukum, disebut dengan an-nasikh. An-nasikh. Kemudian yang ketiga, proses terjadinya penghapusan itu disebut dengan an-naskhu. Jadi mansukh itu yang dihapus, nasikh itu yang menghapus, nasakh itu proses penghapusannya. Fal muradu bi qaulina raf'u hukmin. Yang kami maksud dalam definisi di atas dalam perkataan raf'u hukmin ay taghyiruhu min ijabin ila ibahatin. Maksudnya adalah terjadinya perubahan hukum, baik dari yang awalnya wajib menjadi mubah, atau min ibahatin ila tahrimin mathalan, atau yang tadinya mubah menjadi haram contohnya. Fa kharaja bidzalika takhalluful hukmi li fawati syartin aw wujudi mani'in. Maka tidak termasuk nasakh, tidak termasuk hal ini kalau ada perubahan hukum atau perbedaan hukum karena hilangnya syarat atau adanya penghalang untuk jatuhnya hukum. Itu tidak disebut dengan nasakh. Mithlu contohnya an yartafi'a wujubuz zakati li naqsin nisabi. Orang yang gugur darinya kewajiban zakat karena harta yang dia miliki kurang dari nisab. Hartanya tidak mencapai nisab. Maka yang awalnya zakat itu wajib menjadi tidak wajib bagi dia. Maka ini bukan nasakh. Tapi ini hukum tidak jatuh karena belum tercapainya syarat. Awujubus sholati liwujudil haidhi. Atau gugurnya kewajiban sholat karena haid. Fala yusamma dzalika naskhan. Maka ini tidak dinamakan nasakh. Wal muradu biqaulina. Dan yang kami maksud dalam perkataan kami au lafdhihi. Maksudnya adalah lafdzud dalil syar'i. Lafaz dari dalil syar'i. Menghapus buah lafaz dalil syar'i. Lianna naskha imma an yakuna lil hukmi duna lafzi. Karena nasakh itu bisa terjadi pada hukumnya, tapi lafadznya tetap tidak terhapus. Au bil aksi. Atau sebaliknya, terjadi pada lafadznya, tapi hukumnya tidak terhapus. Nah, maka nasakh ada 2. Ada nasakh hukum, tapi teksnya masih ada. Yang kedua, ada nasakh lafaz, nasakh teks, tapi hukumnya masih ada. Yang mana nanti ini akan dijelaskan ya pada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Au lahuma jami'an, atau nasakh terjadi pada keduanya sekaligus. Jadi hukum dan teksnya terhapus sekaligus. Kama sayati sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wa kharaja bi qaulina bidalilin minal kitabi was sunnati.
Dan dalam perkataan kami, bidalilin minal kitabi was sunnati, maka tidak termasuk di dalamnya ma'adahuma minal adillati. Tidak termasuk dalil-dalil yang lain. Kal ijma'i wal qiyasi. Seperti dalil ijma' dan dalil qiyas. Fala yunsakhu bihima. Dalil ijma' dan dalil qiyas tidak bisa digunakan untuk menasakh. Dia tidak bisa menjadi nasikh. Wan naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Dan nasakh itu dimungkinkan terjadi secara logika dan waqi'un dan secara realita terjadi dalam syariat. Artinya di sini penulis ingin mengatakan bahwasanya nasakh adalah perkara yang masuk akal. Karena sebagian orang mengingkari adanya nasakh, adanya penghapusan hukum syar'i dengan alasan tidak masuk akal. Sehingga penulis di sini menegaskan bahwasanya nasakh adalah perkara yang masuk akal. Dan secara realita terjadi dalam syariat. Amma jawazuhu aqlan. Adapun bahwasanya nasakh itu mungkin terjadi secara logika. Fali'annallaha biyadihi al-amru walahul hukmu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala perkara dan semua hukum hanya milik Allah. Li'annahu ar-rabbul maliku, karena dialah Allah, Rabb yang maha raja di raja. Falahu an isyarri'a li'ibadihi ma taqtadhihi hikmatuhu wa rahmatuhu. Maka Allah bebas untuk mensyariatkan kepada para hambanya hukum-hukum yang sesuai dengan kebijaksanaan Allah dan sesuai dengan rahmat Allah. Artinya hukum yang Allah tetapkan pasti bijaksana. Pasti merupakan hukum yang rahmah. Tidak asal-asalan. Wa hal yamna'u al-aqlu an ya'mura al-malika mamlukahu bima arada? Maka bagian mana dari logika yang tidak bisa menerima bahwasanya Al-Malik, raja di raja, bebas memerintahkan, bebas menentukan hukum kepada mamluknya, kepada hambanya dengan apa-apa yang dia inginkan. Ini kan logis sekali. Allah Rabb kita, Allah yang miliki kita, maka Allah bebas ingin menetapkan hukum, kemudian Allah ganti dengan hukum yang lain. Bebas, terserah Allah. Karena semua hukum milik Allah. Dan ini perkara yang logis sekali. Thumma inna muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi'ibadihi an yusyarri'a lahum ma ya'lamu ta'ala. Kemudian di antara bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum-hukum bagi para hambanya sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Anna fihi qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum. Bahwasanya dalam perkara-perkara tersebut terdapat kemaslahatan bagi hamba, bagi makhluk, dalam urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Allah yang lebih tahu tentang kita, apa yang bagus untuk kita. Maka Allah pun lebih tahu kapan suatu hukum ada, kapan suatu hukum harusnya diganti, kapan suatu hukum harusnya ditetapkan, dilanjutkan. Allah yang lebih tahu. Karena Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan untuk kita. Wal masalihu takhtalifu bihasabil ahwali wal azmani. Dan kemaslahatan itu berbeda-beda tergantung keadaan dan zamannya. Waqad yakunul hukmu fi waqtin aw halin aslaha lil ibadi. Maka terkadang suatu hukum pada suatu waktu atau pada suatu keadaan dia lebih maslahat bagi para hamba, bagi makhluk. Wa yakunu ghairuhu fi waqtin aw halin ukhra aslaha. Sedangkan hukum yang lain pada waktu yang lain dan pada keadaan yang lain itulah yang lebih maslahat. Wallahu alimun hakimu, dan Allah yang maha mengetahui dan Allah yang maha bijaksana. Maka ini sesuatu yang sangat-sangat logis sekali. Allah sebagai Rabb semesta alam, maka maha bebas untuk menentukan hukum untuk makhluknya, untuk kita. Dan Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita, sehingga Allah pasti yang lebih tahu apa hukum yang paling bijaksana untuk setiap waktu dan setiap keadaan. Wa amma wuqu'uhu syar'an fali adillatin minha. Adapun adanya nasakh di dalam syariat Islam, ini berdasarkan beberapa dalil di antaranya.
Yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha." Tidaklah kami menghapus sebuah ayat atau kami melupakannya. Na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kecuali kami datangkan dengan ayat yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Surah Al-Baqarah ayat 106. Kata Allah, "Ma nansakh min ayatin." Tidaklah kami menasakh ayat. Berarti nasakh itu ada berdasarkan ayat ini. Ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Al-ana khaffafallahu 'ankum." Sekarang, hari ini, Allah berikan keringanan kepada kalian. Surat Al-Anfal ayat 66. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Allah Ta'ala katakan, "Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain." 20 orang di antara kalian yang bersabar bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Dan kalau ada orang yang sabar di antara kalian, sejumlah 100 orang bisa mengalahkan 1000. 20 mengalahkan 200. Berarti 200 dibagi 20. Satu orang punya tugas, punya kewajiban mengalahkan 10 minimal. 100 mengalahkan 1000. Berarti sama. 1000 dibagi 100, 10. Satu orang punya tugas mengalahkan 10. Ini surat Al-Anfal ayat 65. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 66 kata Allah, "Al-ana khaffafallahu 'ankum." Sekarang Allah berikan keringanan kepada kalian. Berarti ada perubahan hukum. Yang mana di ayat tersebut, di lanjutan ayatnya, kata Allah, "Fayyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain." Kalau ada orang yang bersabar di antara kalian sejumlah 100 orang, maka dia bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. Orang yang bersabar berjumlah 1000 orang bisa mengalahkan 2000. 100 bisa mengalahkan 200. Berarti satu orang mengalahkan berapa? 2. Lebih ringan. 1000 mengalahkan 2000. Jadi satu orang mengalahkan 2, lebih ringan. Yang tadinya satu orang punya beban untuk mengalahkan 10 orang, sekarang hanya 2 orang. Berarti menunjukkan adanya perubahan hukum. Kemudian Allah Ta'ala katakan, "Fal'ana bashiruhunna." Sekarang silakan kalian bergaul dengan istri kalian. Surah Al-Baqarah ayat 187. Perhatikan, ayat ini tentang ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa di zaman dahulu, di awal-awal disyariatkannya, orang yang telah berbuka puasa di waktu maghrib, kemudian setelah itu dia tertidur, maka setelah dia bangun, sudah berlaku bagi dia larangan-larangan puasa, yaitu makan, minum, dan berjima. Contoh misalnya kalau ada orang buka puasa maghrib, kemudian jam 8 malam dia tertidur. Kemudian jam 10 malam dia terbangun, ingin berjima dengan istrinya. Maka tidak diperbolehkan. Karena ketika dia tertidur, kemudian bangun, sudah dimulai waktu puasa. Ini syariat puasa di awal-awal. Kemudian Allah ubah hukum ini. Kata Allah, "Fal'ana bashiruhunna." Sekarang silakan kalian bergaul, berjima dengan istri kalian. Kemudian kata Allah di lanjutan ayatnya, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Silakan kalian makan, minum, berjima sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, sekarang batasannya fajar, bukan lagi tidur. Sampai fajar silakan makan, minum atau berjima dengan pasangan. Sekarang dibolehkan. Maka di sini terjadi perubahan hukum. Fa inna hadza nassun fi taghyiril hukmi as-sabiqi. Di dalam ayat-ayat di atas terdapat perubahan dari hukum sebelumnya. Sehingga ini menjadi dalil tentang adanya an-naskhu. Kemudian dalil yang ketiga, dalil dari hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang silakan kalian berziarah kubur. Hadis sahih riwayat Muslim. Awalnya ziarah kubur dilarang ketika akidah para sahabat belum kokoh. Karena dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan gulu, berlebih-lebihan kepada kuburan, akan mengkultuskan kuburan dan akan menyembah orang yang sudah meninggal. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah menjelaskan akidah Islam secara mendalam dan akidah para sahabat sudah kokoh, maka Nabi katakan, fazuruha, silakan sekarang kalian berziarah kubur. Karena kalian sudah paham tentang larangan mengkultuskan kuburan, larangan beribadah di kuburan, larangan menyembah orang yang sudah mati. Maka terjadi perubahan hukum. Yang tadinya nggak boleh menjadi boleh. Fahadha nasun fi naskhin nahyi an ziyaratil kuburi. Maka ini adalah nas yang menghapus larangan terhadap ziarah kubur sehingga menjadi boleh sekarang. Kemudian ma yumtana'u naskhuhu. Perkara-perkara yang tidak mungkin dinasakh. Tidak mungkin terjadi padanya an-nasakh. Yumtana'u an-naskhu fima ya'ti. Tidak mungkin terjadi nasakh pada perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, al-akhbaru. Kabar. Kabar atau informasi tidak mungkin dihapus. Kenapa? Li'anna naskha mahalluhu al-hukmu. Karena nasakh itu intinya terjadi pada hukum. Yang dihapus itu hukum. Wali'anna naskha ahadil khabaraini yastalzimu an yakuna ahaduhuma kadhiban. Dan juga alasan yang kedua, dinasakhnya salah satu dari dua kabar. Kalau ada dua versi kabar, yang satu dinasakh, yang satu mansukh, yang satu nasikh. Maka konsekuensinya salah satu dari kabar ini pasti bohong. Wal kadhibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulihi. Dan kabar yang bohong itu mustahil disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan As-Sunnah nggak mungkin mengandung kebohongan. Maka kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah nggak mungkin dinasakh. Kalau dinasakh berarti bohong. Kabar sebelumnya bohong. Allahumma illa ayyakunal hukmu ata bisuratil khabari. Kecuali kalau ada sebuah hukum, tapi Allah sampaikan dalam bentuk gaya bahasa kabar. Ini bicara tentang hukum, tapi gaya bahasanya gaya bahasa kabar. Fala yumtana'u naskhuhu. Maka tidak mustahil atau tidak terhalangi dari nasakh. Bisa terjadi nasakh. Kaqaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, mereka bisa mengalahkan 200 orang. Surat Al-Anfal ayat 65. Fa inna hadza khabarun. Ayat ini memang bentuk konteks bahasanya, gaya bahasanya khabar, kabar. Namun ma'nahu al-amru. Maknanya adalah perintah. 20 orang di antara kalian wajib mengalahkan 200. Itu maknanya. Perintah. Lihada ja'a naskhuhu fil ayatil lati ba'daha. Oleh karena itu, terdapat nasakhnya pada ayat selanjutnya. Surat Al-Anfal ayat 66. Wahiyya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah berikan kemudahan kepada kalian. Wa alima anna fikum dha'fa. Dan Allah mengetahui di tengah kalian ada kelemahan. Wa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 100 orang yang bersabar, mereka bisa mengalahkan 200 orang. Surat Al-Anfal ayat 66. Nah, ini contoh khobar tapi maknanya adalah amr, perintah. Berarti hukum. Perintah itu kan hukum. Nah, kalau khobar yang seperti ini modelnya, maka bisa terjadi nasakh. Model yang kedua, perkara yang tidak mungkin terjadi nasakh adalah al-ahkamul lati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makanin.
perkara-perkara yang menjadi kemaslahatan di setiap masa dan setiap tempat. Maka tidak mungkin dinasakh. Contohnya, ketauhidi, tentang tauhid. Tidak mungkin terjadi nasakh pada perintah untuk bertauhid. Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Nggak mungkin berubah sampai hari kiamat. Wa usulil imani. Demikian juga pada landasan keimanan. Wa usulil ibadati. Demikian juga pada landasan-landasan ibadah. Wa makarimil akhlaqi. Dan juga pada akhlak-akhlak yang mulia. Minas sidqi wal afafi wal karami wal syaja'ati. Seperti sifat jujur, sifat afaf, menjaga wibawa, karam, sifat dermawan, syaja'ah, sifat pemberani. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Maka tidak mungkin ada penghapusan disyariatkannya sifat-sifat ini. Sifat ini adalah kebaikan di setiap zaman. Fala yumkinu naskhul amri biha. Maka tidak mungkin adanya nasakh terhadap perintah untuk memiliki sifat-sifat di atas. Wakadzalika la yumkinu naskhun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makanin. Demikian juga tidak mungkin terjadi nasakh pada larangan terhadap perkara-perkara yang buruk. Yang buruknya ini buruk untuk setiap masa dan setiap tempat. Contohnya kesyirki, larangan kesyirikan. Gak mungkin dinasakh. Sampai hari kiamat yang namanya syirik ya terlarang. Wal kufri, larangan kekufuran. Wa masawi'il akhlaqi, dan larangan memiliki akhlak-akhlak yang buruk. Minal kadhibi wal fujuri wal bukhli wal jubni. Contohnya seperti berbohong, melakukan kemaksiatan, pelit, pengecut, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Idz syara'i'u kulluha limasalihil ibadi. Karena semua syariat, baik syariat Rasulullah SAW maupun syariat-syariat Rasul terdahulu, intinya semuanya adalah untuk kemaslahatan hamba, kemaslahatan makhluk. Wa daf'il mafasidi anhum, dan untuk mencegah kerusakan dari mereka. Sehingga yang itu maslahat untuk semua umat, gak mungkin dinasakh. Dan larangan terhadap perkara-perkara yang menimbulkan kerusakan untuk semua umat, ini juga tidak mungkin dinasakh. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.